Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab yang baru yang kita sebut saja dengan transformasi. Jika kalian masih ingat tentang film Transformer, bersama ya itu ya. Transformasi yaitu merubah apa yang dirubah, yaitu posisi dari titik, posisi atau kedudukan titik. Dalam transformasi secara khusus, transformasi yang khusus, kenapa disebut khusus? Karena nanti ada rumusnya. Yang pertama, translasi kita ambil huruf depannya, yaitu tentang pergeseran, kita singkat dengan T, refleksi atau pencerminan, disebut juga mirroring, kita singkat dengan M, rotasi, yaitu perputaran, kita singkat dengan R huruf depannya, dan yang terakhir dilatasi huruf depannya D, yaitu tentang perkalian. Ada yang satu lagi sebenarnya transformasi matriks, namun itu adalah transformasi yang lebih mudah, dapat penjumlahan atau perkalian matriks. Kita bahas yang terakhir. Transformasi, apa itu transformasi? Secara umum, transformasi didefinisikan sebagai korespondensi. Apa itu korespondensi? Yaitu hubungan satu-satu antara suatu hubungan atau aturan yang menghubungkan antara dua buah titik. Titik awal disebut dengan S. Jika titik awalnya adalah S, maka titik bayangannya kita sebut dengan S aksen. Tulis S titik atas, yaitu S aksen. Titik bayangan disebut juga dengan titik hasil transformasi. Demikian sehingga, ini syaratnya, setiap titik pada S memiliki hubungan atau aturan satu-satu hanya satu, yaitu dengan anggota dari X aksen. Anggota dari S memiliki hubungan dengan satu saja, cukup satu dan hanya satu, di S aksen. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini, kita punya titik awal yaitu S, ditransformasikan oleh T ke S aksen, hampir sama seperti fungsi ya. Kalau fungsi dari domain ke domain hampir sama, hanya saja di transformasi ini titik awalnya itu berupa suatu titik X, Y, pasangan terurut X dan Y. Mengapa X dan Y? Karena dalam sistem koordinat kartesius, suatu titik di koordinat tersebut dinyatakan oleh pasangan terurut, misalkan ini titiknya A, yaitu pasangan terurut X, Y. Jadi nilai 4 itu adalah nilai pada sumbu X, dan 5 adalah nilai dari sumbu Y, atau nilai 4 adalah nilai dari X-nya, dan 5 adalah nilai dari Y-nya. Nah, kalau di sini S-nya X, Y, maka dipetakan ke X aksen, kita sebut saja dengan X aksen, Y aksen. Nah, ini dibawa panahnya ke sini. Contohnya, anggota dari S, kalau di sini titiknya kita sebut yang A 4,5, B, ada B negatif 5,3, dan lagi C negatif 4, negatif 3. Dipetakan kemana? Dipetakan X aksen, Y aksen. Misalkan titik A dipetakan karena A, titiknya A, maka titik bayangannya kita sebut dengan A aksen. Mana? Contohnya ke sini ya. Dan jika ini A aksen, maka dia juga pasangan terurut, yaitu dari X aksen, Y aksen. Kalau titiknya di sini ya, ini adalah 7,3. Jadi sini A dipetakan ke 7,3. Kalau B nanti ya juga B aksen, kalau C nanti juga C
Oh, ini C aksennya di sini ya. C aksen, yang kalau B nanti juga dipetakan ke B aksen. Dan X dipetakan ke X aksen, Y dipetakan ke Y aksen. Di pasangan terurutnya X, Y dipetakan ke X aksen, Y aksen. Jika 4,5 A 4,5 dipetakan ke A aksen 7,3 karena sini nanti ini dipindah oleh transformasi T. Secara diagram plan seperti itu. Secara aljabar dapat kita tulis S dipetakan ke S aksen oleh T, yaitu suatu titik misalkan X, Y dibawa ke A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Contohnya tadi A-nya yaitu 4,5, A aksennya 7,3. Nah ini A dibawa ke A aksen. Ini hampir sama ya dengan fungsi. Jika fungsi di sini adalah F ya. Hampir sama dengan fungsi. Jika fungsi kita mengenal contohnya X dipetakan ke Y. Jika ada lagi X, Y dipetakan ke suatu titik yaitu X ditambah Y. Perbedaan dengan fungsi bagaimana? Nah, kita tulis di sini. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, baik itu yang variabel, satu variabel maupun dua variabel. Perbedaan transformasi dengan fungsi, perhatikan di sini. Jika suatu fungsi, misalkan fungsinya adalah f, memetakan x ke 2x, maka jika kita punya titik yaitu 5, maka akan dipetakan ke 10. Itu hasil dari 2 kali 5. Jika kita punya titik yaitu 4, maka akan dipetakan ke 2 kali 4, yaitu dengan 8. Itu adalah contoh dari fungsi satu variabel. Jika fungsi dua variabel, misalkan kita punya titik 4,5, nah, dua variabel misalkan fungsinya dinyatakan dengan X, Y dibawa ke 2X ditambah Y, maka jika kita punya titik 4,5, maka akan dibawa ke 2 kali 4 ditambah 5, yang sama dengan 8 tambah 5, 13. Jadi dari 2 titik dibawa ke 1 titik, itu adalah fungsi 2 variabel. Bagaimana dengan transformasi? Dalam transformasi, misalkan transformasinya kita singkat saja dengan P, perbedaannya yaitu membawa suatu titik S ke S aksen oleh T, maka jika titiknya X, Y, maka nanti dibawa oleh T ke X aksen, Y aksen. Perhatikan titik dibawa ke titik. Kalau fungsi di sini satu titik, satu nilai dibawa ke satu nilai. Fungsi dua variabel suatu titik dibawa ke satu nilai. Satu titik, dua pasangan terurut, suatu pasangan terurut dibawa ke nilai. Kalau fungsi, kalau transformasi, suatu pasangan terurut dibawa ke pasangan terurut yang lain. Contoh dari fungsi pada transformasi, misalkan X, Y ini dibawa ke 2X, Y min 3. Pasangan terurut 2X, Y min 3. Ini komanya bukan koma desimal ya, tapi pasangan terurut. Misalkan kita punya titik A, yaitu di contohnya 4,5, maka kita dapat membawa A
oleh T dengan rumus seperti ini. Nah, ini maksudnya X aksennya sama dengan 2X, Y aksennya sama dengan Y min 3. Sehingga kita dapatkan titik A aksen hasil dari transformasi T itu 2. X-nya 4, Y-nya 5, 5 dikurangi 3 yang sama dengan yaitu A aksennya 8,2. Nah, 8,2 kalau digambar kita gambar di sini. Ini nilai dari 8 A aksen yang berada di posisi 8,2. Jika kita menggunakan titik D, titik B yaitu 3, -1, maka dibawa oleh T ke titik B aksen itu 2 kali 3, -1 dikurangi 3 yang sama dengan titik B aksennya 2 kali 3, 6, -1 kurangi -3, -4. Di 6, -4. Nah, sini adalah nilai dari D aksen 6,-4. Inilah nilai-nilai hasil dari perubahan dari suatu titik ke titik yang lain oleh transformasi T. Nah, contoh yang lain yaitu misalkan fungsinya dari X, Y dibawa ke negatif Y, X. Jika B titiknya adalah B negatif 5,3, maka dapat dibawa oleh misalkan transformasinya T ke B aksen negatif Y, Y-nya 3 jadi negatif 3, X-nya negatif 5, negatif 5, negatif 3, negatif 5. Nah, di sini adalah titik dari B aksennya negatif 3, negatif 5. Nah, ini adalah informasi T. Arah lurus. Nah, ini B dibawa ke B aksen oleh transformasi T. Nah, seperti itu ya transformasi secara umum. Nah, satu tambahan lagi, suatu titik dalam koordinat kartesius dapat juga dinyatakan dengan suatu vektor. Masih ingat ya? Jika B-nya negatif 5,3 itu B dapat ditulis juga dalam suatu himpunan terurut suatu vektor negatif 5,3. Nah, kalau 4,5 ya bisa ditulis menjadi A45 yaitu vektor kolom X, Y. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.